Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Isti Destiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 2 Limbangan, Kabupaten Garut. Salam pendidikan. Kali ini izinkan saya untuk merefleksikan diri saya terhadap pemahaman saya yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja ya. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya di sini beliau mengibaratkan guru sebagai petani dan siswa sebagai tanamannya, di mana guru bertugas untuk merawat, menyirami tanaman tersebut agar dapat berkembang dengan baik. Tanaman-tanaman tersebut memiliki latar belakang dan juga asal yang berbeda. Maka dari itu, sebagai guru, kita bertugas untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Tanpa membeda-bedakan, tanaman tadi mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik jika guru memahami tentang kodrat anak. Setelah saya mempelajari modul ini, ada 5 poin penting terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kita perlu mengaplikasikan Merdeka Belajar. Yang kedua, berorientasi pada siswa. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kodrat siswa. Yang keempat adalah memiliki kecakapan abad 21. Dan yang kelima adalah menanamkan budi pekerti. Nah, inilah refleksi diri saya. Sebelum mempelajari pemikiran KHD, saya yang pertama kurang memerdekakan siswa dalam belajar. Saya cenderung berpikir saya nyamannya seperti apa, maka saya aplikasikan kepada siswa tanpa bertanya apa yang membuat mereka nyaman. Yang kedua, berorientasi pada guru, berpusat pada diri saya saja sebagai sumbernya. Kemudian ketiga, mengabaikan latar belakang siswa. Padahal siswa tentu berbeda-beda, namun biasanya saya menyamakan apa yang saya berikan kepada siswa A dan siswa B. Selanjutnya, jarang menerapkan pengajaran abad 21. Saya cenderung ceramah saja di kelas. Kemudian yang kelima, kurang berfokus pada penanaman budi pekerti. Nah, biasanya saya hanya berfokus pada materi yang perlu disampaikan tanpa memikirkan penanaman budi pekerti. Namun sekarang, setelah saya memahami dan juga mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai untuk mengaplikasikan Merdeka Belajar melalui membaca doa sebelum dan sesudah belajar, menyanyikan lagu nasional, belajar di luar kelas sesuai keinginan siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya berorientasi pada siswa. Siswa sering saya ajak untuk belajar secara kelompok, melakukan diskusi, dan juga presentasi. Yang ketiga, kecakapan abad 21, saya sering mengkombinasikan pembelajaran dengan teknologi. Setelah saya paham pentingnya teknologi ini, maka saya mulai untuk mengaplikasikannya. Yang keempat, mengenai penerapan budi pekerti. Saya mulai menerapkan kedisiplinan, rasa religius siswa, dan juga sopan santun. Inilah contoh dari aplikasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, siswa-siswi saya sedang mengaji. Ini literasi Al-Quran. Ini sebagai upaya saya dan juga upaya sekolah untuk menerapkan budi pekerti dan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa. Alhamdulillah ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian siswa-siswi juga selain di lingkungan mereka menambah hafalan mereka
mereka di sekolah, di mana setiap hari berlanjut dari ayat sekian sampai sekian. Mudah-mudahan mereka bisa hatam Al-Quran selain di rumah, tapi hatam Al-Quran juga di sekolah. Nah, kemudian saya melakukan inovasi-inovasi untuk berorientasi belajarnya pada siswa. Saya memikirkan apa sih yang mereka sukai agar sesuai dengan kodrat mereka. Kelas 7 SMP pasti masih suka dengan games, dengan permainan. Maka dari itu, saya mencoba mengaplikasikannya. Hasilnya, mereka sangat gembira. Mereka sangat nyaman di kelas, terlihat dari antusias mereka. Nah, inilah beberapa potret atau dokumentasi ketika saya sedang mengajar. Saya melakukan diskusi. Mereka belajar secara berkelompok, kemudian mempresentasikannya. Alhamdulillah, antusias mereka juga meningkat. Dan juga ini lebih merekatkan antar siswa. Mereka menjadi sering bertanya satu sama lain, kemudian sharing apa yang mereka tahu dan tidak tahu. Nah, di sini juga berorientasi pada siswa, bukan lagi berorientasi pada saya. Saya juga mencoba untuk mengaplikasikan kecakapan abad 21 dengan menggunakan proyektor, laptop, dan kadang audio di kelas, sehingga saya menggunakan teknologi dan mudah-mudahan berdampak positif bagi siswa saya. Nah, jika direfleksikan ke dalam segitiga refleksi, inilah refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah pembelajaran ini, saya akhirnya memahami bahwa dalam pendidikan guru haruslah menuntun, guru juga perlu memperhatikan pemikiran pendidik. Yang pertama, mereka belajar, kedua, berorientasi pada siswa, ketiga, menyesuaikan dengan kodrat siswa, keempat, memiliki kecakapan abad 21 dan menanamkan budi pekerti. Nah, setelah pembelajaran ini, saya akhirnya mampu mencoba menerapkan pemikiran KHD di sekolah, khususnya dalam pembelajaran yang saya ambil. Dan perasaan saya setelah pembelajaran ini adalah merasa tertantang dan juga merenung. Tertantang untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik seperti pemikiran KHD, dan merenung, ternyata selama ini saya belum memberikan kemerdekaan belajar pada siswa dan belum optimal dalam menyesuaikan diri dengan kecakapan abad 21. Maka dari itu, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di sekolah saya, khususnya dalam pembelajaran yang saya ambil, seperti menanyakan apa yang mereka minati, berfokus pada peran siswa, menyesuaikan dengan lingkungan belajar dan zaman, dan juga menyisipkan dan menerapkan teknologi dalam pembelajaran, melaksanakan pendidikan karakter dan juga cinta tanah air di sekolah dan di kelas. Itulah kesimpulan dan juga refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya refleksikan setelah saya belajar ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari modul 1 pendidikan calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.